Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan mendokumentasikan proses mengganti seal ataupun gasket rocker cover ya, ataupun gasket cover cylinder head ataupun gasket cover valve. Jadi namanya ada banyak ya, tapi sebenarnya setahu saya untuk nama yang benar itu adalah rocker cover seperti itu. Ini gasketnya sudah saya beli. Nanti prosesnya step by step akan saya jelaskan di video ini Mas Bro. Langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita lepas hose ini ya. Ini satunya nggak perlu dicongkel, sudah bisa terlepas. Lalu selanjutnya cover ini ya, jadi cover yang atas ini 4 baut ini kita lepas dengan menggunakan kunci soket 10. Oke, covernya kita lepas. Setelah itu kita lepas ini ya, coil. Semua kita lepas coilnya. Ini masing-masing coil ada 1 baut. Dia menggunakan baut 10 ya. Kita bisa lepas menggunakan kunci soket 10. Koilnya jangan dilepas dulu Mas Bro ya. Ini setelah bautnya terlepas keempat-empatnya, biarkan koilnya di sini dulu. Lalu kita kendori dulu baut yang di sisi luar. Ini untuk meminimalisir potensi kotoran masuk ke area busi ya. Ini bisa kita cicil, kita lepas dulu untuk soket coil. Di sini kita lepas Mas Bro dengan cara kita tekan atau kita pencet lock soket seperti biasanya lah ya, soket-soket pada umumnya. Ini kita pencet yang di area sini lalu kita tarik. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu Mas Bro, baut-baut yang ada di luaran sini kita kendorin semua. Sama ada 3 ya yang di area dalam. 1, 2, 3 di sela-sela coil. Ini kita kendorkan semua. Oke, semua baut sudah terlepas, tinggal kita angkat covernya Mas Bro. Agak berat ya tadi ya, kita perlu sedikit pukul menggunakan palu karet. Oke, ini supaya tidak lepas, saya ikat lagi menggunakan baut di sini Mas Bro ya, baut yang tadi. Ini ya, seal muter ini yang mau kita ganti. Yang di area sini kita bersihkan Mas Bro ya, sampai benar-benar bersih. Oke, ini kita pasang dulu seal yang di area sini Mas Bro ya. Ini kita lepasin dulu untuk seal businya. Ini sudah keras ya, seal businya sudah tidak ada fungsinya sama sekali, ini udah jadi keripik.
Ini kita pasang seal kita yang baru Mas Bro ya. Setelah kita bersihkan, tadi kita bersihkan ya sisa-sisa keraknya dan sisa sealnya. Selanjutnya siap untuk dipasang seal barunya seperti ini. Pastikan duduk semua Mas Bro ya. Ini tidak bisa terbalik ya karena ada semacam kayak nok-noknya seperti ini, supaya posisinya tidak terbalik. Duduk semua seperti ini, pastikan. Kita kembalikan covernya ke posisi semula seperti ini. Lalu bautnya ini kita kembalikan. Jangan sampai salah bautnya Mas Bro ya. Ini yang di area luar itu ada 12, lalu di area dalam itu ada 4. Bedanya yang di area luar itu ada semacam kayak ekornya seperti ini, yang di dalam tuh nggak ada ekornya seperti itu. Jadi pastikan kembali ke posisinya masing-masing. Oke, step pertama tadi kita kencangkan manual Mas Bro ya, menggunakan tangan. Lalu step kedua dan ketiga ini sebaiknya menggunakan torque wrench Mas Bro, atau kunci momen. Kenapa? Karena ini kan permukaannya cukup panjang Mas Bro ya. Jadi ketika ada momen pengencangan yang berbeda dari baut satu dengan baut yang lainnya, itu akan berpotensi permukaannya menjadi tidak rata gitu ya, atau bahkan nanti bisa melengkung covernya, jadi potensi bocor kembali seperti itu, atau tidak awet seperti itu. Oke, untuk spek torsinya atau momennya kawan-kawan bisa lihat di layar ya. Ini speknya. Step pertama saya menggunakan sekitar 6 Nm, 6 Nm kurang sih ya, 5,8. Lalu nanti step keduanya saya menggunakan 10 Nm atau 9,8 lah, sekitar 10 Nm seperti itu. Oke, kita masuk pengencangan step kedua menggunakan torque wrench, yaitu di 5,8 Nm. Kita mulai dari tengah Mas Bro ya. Kalau ini sudah harus ada urutannya Mas Bro ya, tidak seperti tadi, karena tadi masih pengencangan menggunakan tangan, boleh agak acak. Tapi kalau sekarang sangat disarankan untuk urut dari tengah ke pinggir seperti itu. Oke, ini saya menggunakan, oke ini kembali lagi saya ulangi, saya menggunakan momen 5,8 Nm. Kita mulai dari tengah. Oke, udah dapat 5,8. Lalu yang di sini 5,8 dapat. 5,8. 5,8. Oke. Oke, 5,8.
Belum. Oke, step pertama sudah selesai, yaitu saya menggunakan momen 5,8 Nm. Oke, ini kita cek dulu ya. Sebelum kita masuk ke step kedua, kita cek dulu semuanya sudah memiliki momen yang sama. Oke. 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 Oke, valid ya. Semua baut sudah memiliki kekencangan 5,8 Nm. Lalu selanjutnya sesuai panduan, kita masuk ke step 2 dengan kekencangan baut antara 9,8 sampai dengan 10 lah ya, sampai 10 Nm atau hampir 10. Seperti itu. Oke. Ini sudah sesuai. Saya menggunakan 10 Nm ya. Lalu kita kencangkan dengan pola yang sama seperti pengencangan kedua tadi Mas Bro ya. Yaitu mulai dari tengah dengan kekencangan 10 Nm. Oke, kencang. Oke, semua sudah dikencangkan sesuai dengan spesifikasinya ya, yaitu 9,8 sampai dengan 10 Nm. Selanjutnya yang terakhir kita validasi, kita cek ya. Kita cek di bagian tengah sini ada 4 baut. Oke, sesuai. Valid Mas Bro. Kekencangan semua sudah sesuai dengan spesifikasi, yaitu sekitar 10 Nm atau 9,9 atau 9,8 lah ya, di antara itu. Race-nya sesuai dengan aturan dari Kia. Oke, selanjutnya saya pasang untuk baut coil ya. Ini sebenarnya kalau kita ngomong spesifikasi tok Mas Bro, untuk baut M6 atau kepala baut 10 itu memang secara spesifikasi tok ya sekitar 8 sampai dengan 10 Nm ya. Itu sebenarnya spesifikasi umum. Kawan-kawan kalau misalnya cari di Google pasti ketemunya juga akan segitu. Memang ada yang sampai 12 Nm untuk baut-baut dengan kekerasan tertentu ya. Tapi biasanya kalau untuk baut umum itu berkisar antara 8 sampai 10. Jadi ini untuk baut coil ini juga akan saya tok ya. Tapi sebenarnya untuk kawan-kawan ya menggunakan feeling pun sebenarnya tidak masalah lah ya. Karena tidak terlalu krusial, tidak seperti cover seperti tadi. Nah, tapi karena kebetulan tok ren saya sudah keluar dan settingannya juga sudah sesuai, ini langsung saya tok ke 10 Nm.
Oke, pekerjaan kita secara garis besarnya sudah selesai Mas Bro. Ini saya tinggal masang covernya. Cover ini kembaliin connection host sama beberapa soket yang harus saya kembalikan dan saya rapikan. Tetapi secara pekerjaan intinya sudah selesai. Jadi video ini saya akhiri. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.